Selamat malam semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Franita Sembiring dengan NIM 1241318 dari program studi Teknik Elektro angkatan 2024 dengan dari kelas L2. Di sini saya akan presentasikan tugas besar PMP saya, yaitu demo program Divide dan Conquer. Di sini latar belakangnya itu merupakan algoritma Divide dan Conquer itu merupakan salah satu strategi pemecahan masalah dengan pemrograman yang bekerja dengan cara membagi masalah utama menjadi beberapa submasalah yang lebih kecil. Menyelesaikan setiap masalah secara terpisah, kemudian menggabungkannya hasil untuk memperoleh solusi akhir. Eh, yang pertama divide. Divide itu langkah pertama dari algoritma dan divide dan conquer yang bertujuan untuk memisahkan masalah besar menjadi beberapa masalah kecil yang lebih mudah dan memiliki bentuk yang sama seperti masalah awal. Pada tahap ini masalah utama dibagi mengikuti aturan tertentu sehingga setiap masalah kecil memiliki struktur yang mirip dengan masalah asli, hanya ukurannya yang lebih kecil. Tujuannya itu mengurangi kesulitan dan dalam menyelesaikan masalah dengan membagi masalah-masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Proses penyelesaian dapat dilakukan lebih mudah, teratur, dan cepat. Dan untuk conquer itu adalah bagian dari algoritma divide and conquer yang bertugas untuk menyelesaikan setiap submasalah yang sudah dibagi pada tahapan divide. Di tahap ini setiap submasalah dikerjakan sendiri-sendiri, bisa langsung jika ukurannya lebih kecil, atau dengan menggunakan ulang algoritma divide and conquer secara rekursif. Tujuannya itu mendapatkan solusi untuk setiap submasalah secara efektif. Permasalahannya itu diminta untuk menghitung nilai untuk bilangan berpangkat dengan menggunakan metode divide dan conquer. Peningkatan ini membagi perhitungan pangkat besar menjadi perhitungan pangkat yang lebih kecil, sehingga proses menjadi lebih efisien dibandingkan perkalian berulang biasa. Kelebihan dan kekurangannya itu yang pertama kelebihannya yaitu mampu menyelesaikan masalah dan kompleks dengan cara membagi menjadi submasalah yang lebih kecil. Yang kedua, efisien untuk data berukuran besar karena dapat mengurangi kompleksitas waktu secara signifikan. Yang ketiga, proses penyelesaian terstruktur dan sistematis sehingga mudah dianalisis. Yang keempat, banyak digunakan pada algoritma penting seperti pengurutan dan pencarian karena hasilnya optimal. Kekurangannya itu yang pertama, implementasi relatif lebih kompleks karena menggunakan konsep rekursif. Dua, membutuhkan penggunaan memori lebih besar akibat pemanggilan fungsi secara berulang. Tiga, tidak selalu efisien untuk masalah berukuran kecil karena overhead pembagian dan penggabungannya. Yang keempat itu proses penggabungan hasil dapat menjadi rumit pada kasus tertentu. Untuk isi codingannya seperti ini. Dan untuk outputnya, dan untuk kesimpulan dari presentasi video kali ini, yaitu algoritma divide and conquer adalah cara yang efektif untuk menyelesaikan masalah dengan membagi masalah besar menjadi beberapa submasalah yang lebih kecil dan mirip dengan masalah utama. Pendekatan ini memudahkan proses penyelesaian masalah dengan cara yang lebih terstruktur, teratur, dan efisien, terutama ketika kita menghadapi data yang lebih besar. Meskipun begitu, algoritma ini juga memiliki beberapa kekurangan seperti tingginya kompleksitas dalam penerapan dan penggunaan memori yang lebih besar karena proses bersifat rekursif. Karena itu, memilih algoritma ini harus disesuaikan dengan jenis masalah yang dihadapi agar solusi yang diperoleh benar-benar optimal dan efisien. Oke, Oke, demikian dari presentasi saya. Selamat malam. Saya ucapkan terima kasih pada semua.